shine for you. Everything you do, yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you. And all the things. Kepercayaan awal masyarakat Melayu sebelum kedatangan agama adalah animisme, di mana mereka percaya semua benda di dalam dunia ini mempunyai roh atau semangat yang mempengaruhi kehidupan manusia, sama ada baik atau buruk. Terdapat juga bentuk kepercayaan terhadap roh orang yang sudah mati. Mereka percaya individu yang semasa hidupnya mempunyai kuasa hebat apabila mati akan tetap memberi perlindungan. Berdasarkan kepercayaan inilah masyarakat tempat memuja roh si mati agar dapat memberi perlindungan. Sifat jujur selalu melekat dalam jiwa orang Melayu. Nilai kejujuran harus selalu dipegang teguh. Orang-orang tua mengatakan, siapa jujur hidupnya mujur. Di samping itu, dalam penggalan kalimat kejujuran dalam tunjuk ajar orang Melayu berbunyi, apa tanda Melayu jati, lurus dan jujur sampai ke hati. Jujurnya tidak berbelah bagi, hidupnya jujur sampailah mati, lidahnya jujur, hatinya suci, jujur di mulut, lurus di hati, karena jujurnya maulah mati, membela kebenaran berarti mati. Tegang rasa dalam kehidupan orang Melayu disebut sifat tegang menenggeng atau rasa merasa. Sifat ini menduduki posisi penting dalam kehidupan Melayu. Orang yang bertenggang rasa dianggap orang yang berbudiman, baik hati, tahu diri, dan tahu memegang adat dan agama. Sebaliknya, yang tidak bertenggang rasa dianggap orang yang tidak berperasaan, tak tahu diri, dan disebut dengan nafsi, orang yang mementingkan diri sendiri. Orang seperti ini akan melecehkan dalam masyarakatnya dan merendahkan dalam pergaulan. Dengan sikap tenggang rasa, orang Melayu bersifat terbuka, suka berbuat baik kepada orang tanpa memandang asal-usul atau suku dan agamanya. Dalam tunjuk ajar Melayu berikut ini, dengan tetangga baikkan, laku, sakit senang, bantu membantu tetangga, datang membukakan pintu, bertegur sapa, jangan jemu. Adab bertetangga tidak hanya diatur dalam agama, tetapi dalam budaya Melayu juga menjadi perhatian penting. Dari kutipan tunjuk ajar Melayu di atas, kita diharapkan untuk bersikap baik pada tetangga. Saudara terdekat adalah tetangga. Jika kita sakit atau mendapatkan kekurangan, maka yang akan lebih duluan tahu dan datang membantu tentulah tetangga di kiri dan di kanan kita. Begitu juga untuk hal-hal sukaria, tetangga terdekat juga yang akan lebih membantu. Oleh sebab itu, kita harus bersikap baik kepada tetangga. Tunjuk ajar Melayu juga mengajarkan tentang adat dalam bergaul, yakni tidak menang sendiri dan mau mengalah. Hal ini sesuai dengan budaya Melayu dan juga dengan budaya bangsa Indonesia. Sebab dalam butir-butir Pancasila terdapat tentang rasa dan terpaselera. Dengan rasa dan terpaselera akan membuat kehidupan bermasyarakat menjadi tentram dan damai sejahtera. Pergaulan memerlukan kearifan untuk menjaga dan menenggang perasaan orang lain.
menjaga hati orang dan memahami isi hatinya, hubungan pergaulan dengan orang lain akan berjalan dengan baik jika kita bisa menjaga perasaan orang lain agar tidak tersinggung. Selain itu, hubungan dengan orang lain juga akan berlangsung dengan baik jika kita tidak membuat aib dan malu. Amanah berikutnya adalah agar seseorang selalu menjaga ucapan yang keluar dari mulutnya. Jangan sampai ucapan kita menyinggung perasaan orang lain. Pepatah mengatakan lidah terkadang lebih tajam dari sebilah pedang. Disebabkan ucapan, orang bisa berkelahi dan bermusuhan. Jika ucapan tidak dijaga, maka akan menimbulkan perpecahan dan kekacauan. Selain menjaga ucapan, tingkah laku juga harus dijaga agar selalu baik. Apabila ucapan dan tingkah laku telah dijaga, maka orang-orang akan menyukai kita. Pandai-pandai membawa diri maksudnya adalah bersikap dan berperilaku baik dalam pergaulan. Orang Melayu memiliki budaya yang santun dalam pergaulan dengan teman, saudara, tetangga, dan orang-orang di sekitarnya. Kutipan tunjuk ajar Melayu mengajarkan agar dalam bergaul, pandai-pandailah membawa diri seperti kutipan di bawah. Wahai segala sahabat, handai bergaullah dengan elok, perangai supaya hidup rukun dan damai. Saudara banyak, sahabat pun ramai. Budaya Melayu mengajarkan agar dalam bergaul seseorang harus memperhatikan sifat dan sikapnya kepada orang lain. Keras dalam lunak, ungkapan ini mempunyai makna bahwa orang tua harus mengajarkan disiplin kepada anak. Disiplin dalam hal ini bukan dengan cara memaksa dan membabi buta. Hal ini sesuai dengan kepribadian orang Melayu yang selalu merendahkan diri, yaitu tidak mau memaksakan kemauannya jika kemauan itu bertentangan dengan kemauan orang lain, dan senantiasa bersahaja, bersedia berkompromi. Sikap tidak mau memaksakan kehendak juga berlaku bagi para orang tua Melayu di Riau dalam mendidik anak. Diberi bergelanggang, maksud ungkapan ini yaitu orang tua harus memberikan kebebasan kepada anak untuk menggemukakan pendapat dan menentukan pilihan. Jika pendapat anak itu lebih baik, bisa dipertimbangkan oleh orang tua. Akan tetapi jika pendapatnya kurang baik, orang tua harus memberikan masukan atau koreksi. Orang-orang tua Melayu percaya bahwa dengan membiasakan anaknya untuk mengungkapkan pendapat, berarti ia telah menanamkan rasa percaya diri pada sang anak. Selain itu, juga bisa mengembangkan bakat dan jiwa si anak. Kebebasan berpendapat dalam hal ini adalah kebebasan yang terarah. Sesuai bahan dengan buatnya, ungkapan ini mempunyai makna bahwa orang tua harus memperhatikan bakat dan keinginan anak sejak dari kecil. Setelah mengetahui bakat si anak, selanjutnya orang tua mengarahkan dan membimbing anak sesuai dengan bakat dan kemampuan si anak. Pengarahan tersebut bertujuan untuk mengarahkan potensi yang dimiliki oleh anak sehingga ia mampu berkembang secara tepat. Orang Melayu percaya bahwa bakat adalah modal yang sangat penting bagi sang anak ketika beranjak dewasa. Oleh karena itu, orang-orang tua Melayu sangat memperhatikan dengan serius bakat seorang anak. Hal ini sesuai dengan pendapat
psikolog bahwa bakat yang terlahir dalam diri seseorang pada suatu saat akan timbul sebagai suatu kebutuhan dan perlu mendapatkan perhatian yang serius. Sampai sukat dengan takarnya. Tunjuk ajar Melayu mengajarkan bahwa dalam mendidik dan membentuk kepribadian anak tidak boleh setengah-setengah, seperti tergambar dalam ungkapan sampaikan sukat dengan takarnya. Maknanya adalah ketika mengisi sukat haruslah diisi penuh, dituang kenyang. Ungkapan ini mempunyai makna bahwa orang tua tidak boleh cepat puas dengan hasil yang dicapai anaknya, namun ia harus selalu memacu anaknya agar meraih prestasi yang lebih lagi sehingga ilmu pengetahuan dalam prestasinya benar-benar sampai puncaknya. Hidup berkeadaan, mati bertepatan. Nilai moral pada ungkapan ini adalah nilai yang berkaitan dengan sifat berani, pantang menyerah, tahan menghadapi cobaan, berani menghadapi mati dan rela berkorban untuk membela kepentingan agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Orang-orang Melayu menjunjung tinggi sifat berani, kesatria, taat, dan setia. Keberanian sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, terutama untuk menegakkan keadilan, membela kebenaran, dan untuk memperjuangkan keperluan hidup, membela bangsa dan negara. Sifat tua yaitu nilai-nilai tentang kepemimpinan. Nilai kepemimpinan termasuk salah satu nilai yang paling diutamakan dalam adat dan tradisi Melayu Riau. Hal ini didasari oleh keyakinan para orang tua bahwa setiap orang adalah pemimpin yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhannya. Oleh karena itu, orang Melayu menanamkan nilai-nilai kepemimpinan dalam diri sang anak. Menurut kepercayaan orang Melayu, sifat tua merupakan cerminan dari sifat-sifat mulia yang dianjurkan dalam agama dan kebudayaan Melayu Riau. Sifat mulia yang dianjurkan dalam agama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Sifat mulia yang dianjurkan dalam kebudayaan Melayu Riau yaitu berbudi pekerti mulia, berperangi, terpuji dan berlaku arif dan bijaksana, bertindak adil dan jujur, setia amanah serta bersikap tangguh dalam menghadapi tantangan zaman. Pemimpin adalah seorang yang memegang amanah, yang mempunyai tanggung jawab besar akan kekuasaannya dan akan mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya terhadap masyarakat dan Tuhannya. Begitu pentingnya arti sebuah kepemimpinan dalam budaya Melayu, sampai begitu banyak naskah Melayu yang memuat perlunya sebuah kepemimpinan. Kesadaran akan pentingnya kepemimpinan dalam kehidupan manusia, berbangsa dan bernegara, bermasyarakat, berumah tangga dan sebagainya, maka orang Melayu berusaha mengangkat pemimpin yang lazim disebut dituangkan oleh masyarakat. Ilmu dan pengetahuan merupakan gerbang dalam sejarah peradaban dunia. Oleh karena itu, bagi orang Melayu, menuntut ilmu pengetahuan merupakan kewajiban. Namun, ilmu yang dicari haruslah yang memberikan manfaat bukan hanya bagi diri sendiri, melainkan bagi orang banyak. Ilmu yang diperoleh juga harus selaras dengan ajaran Islam dan adat istiadat dan nilai luhur yang sudah tertanam dalam kehidupan bermasyarakat.
Prinsip ini merujuk pada jiwa yang selalu berani sebagai ksatria, taat dan setia dalam memperjuangkan mana hak, mana yang batil, baik atau kepentingan diri sendiri, keluarga dan hidup bernegara. Itulah prinsip orang Melayu. Orang tua dulu mengatakan adat jantan berani, adat perempuan lembut hati. Lebih lanjut, orang tua juga mengatakan siapa yang berani ia terpuji dan siapa yang takut ia terhanyut. Dan adat lelaki berani mati dan adat perempuan membela kehormatan.